Sudah pernah dengar ya Ibu ya? Pernah dengar istiqomah itu? Apa Bu artinya? Menurut yang Ibu, ya konsisten, betul. Ada lagi yang Ibu pahami? Ya, betul ya tadi ya. Kita lihat maknanya. Yang pertama tadi, istiqomah itu diantaranya adalah teguh ya, teguh di atas keimanan dan ketaatan ya kepada Allah secara konsisten tadi ya, tidak menyimpang ya, tanpa menyimpang. Nah, kemudian sikap teguh ini ya di dalam menjalankan kebaikan ya serta ketaatan kepada Allah tanpa berubah ya. Walaupun mungkin ada ujian, kadang ya diuji sakit, kadang musibah ya, atau kadang godaan dunia atau keadaan yang berbeda ya, tetapi istiqomah ini tidak merubah ya ketaatannya. Nah, tidak merubah sikapnya, keteguhannya ya untuk senantiasa beramal ya, beramal soleh. Nah, kadang kan ada yang berubah ya Bu ya ketika lagi susah misalnya ya. Nah, kalau lagi susah ibadahnya semangat gitu ya, sampai nangis minta sama Allah gitu. Tapi kalau udah enak lupa kadang ya, sholat aja kadang asik ya, asik sampai akhir-akhir waktu dan seterusnya. Maka ini bukan termasuk istiqomah ya. Nah, kemudian istiqomah tadi ya, amal-amal yang sudah kita rancang, mungkin ya setiap hari kita mungkin mau zikir pagi petang ya, maka kita istiqomahkan itu ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu ketika amalan itu bisa istiqomah, walaupun sedikit ya, tetapi ternyata lebih tinggi nilainya di sisi Allah ya. Nanti kita akan melihat ya, apa sih keutamaannya, mengapa kita harus berusaha ya istiqomah. Karena istiqomah ini juga perintah ya yang bersifat wajib ibu-ibu ya, wajib ain. Artinya setiap kita memang harus berusaha. Nah, walaupun manusia itu kan tidak pernah luput ya dari salah dosa ya. Tetapi orang istiqomah ini ketika dia salah, hilap, dia langsung kembali. Nah, tidak menunda-nunda tobat. Jadi tidak masalah kalau suatu saat kadang lagi iman turun ya, sedikit lah kepeleset, tapi segera kembali. Nah, maka itu termasuk tetap Bu ya dalam istiqomahan, tidak menunda-nunda tobat. Nah, jadi istiqomah ini baik dalam ibadah tadi ya, baik akhlak ya, tidak berubah-ubah, jujur ya, kemudian tadi ibadahnya ya sudah rutin sholat duha misalnya ya, ataupun sholat tahajud dan lain-lain. Jadi Masya Allah ibu-ibu, ketika kita sudah istiqomah dengan suatu amalan, misalnya nih kita sejak muda ya, kita puasa Senin Kamis misalnya, atau misalnya kuat tahajud itu sampai maksimal gitu ya, dan ketika tua misalnya sudah nggak bisa, ternyata tetap Allah catat Bu, tetap Allah nilai kita seperti waktu muda kita lakukan. Ataupun kita misalnya kayak kemarin mudik ya, nggak sempat sholat tahajud misalnya di jalan atau sholat duhanya ini, tapi ternyata Allah tetap nilai seperti kita melakukan. Itu amalan istiqomah Bu. Jadi luar biasa. Amal istiqomah ini terus berlangsung walaupun saat itu kita ada uzur syar'i, artinya Bu ya, memang kita saat itu benar-benar tidak bisa melaksanakannya misalnya, maka tetap Allah catat kita seperti mengerjakannya. Maka itulah beruntung sekali ya kalau kita punya amalan-amalan istiqomah. Seperti tadi kita rutinkan mau tidur al-muluk dulu Bu ya. Nah, Masya Allah nih Bu, al-muluk itu keutamaannya Allah jamin bagi yang mengamalkannya akan Allah lindungi dari azab kubur. Nah, padahal kalau azab kubur ini sudah dilindungi, itu sudah pasti Bu, surga. Karena bermula dari kubur inilah bagaimana akhir kita. Kalau di kubur sudah tidak mendapat azab, maka akan kebahagiaan seterusnya. Dan sebaliknya, kalau azab kubur ini juga malapetaka di seterusnya. Nah, maka itu kita rutinkan, walaupun secapek-capeknya itu kita sempatkan lah 30 ayat ya, Al-Muluk tadi. Atau mau tadi Ar-Rahman, atau tadi Al-Waqiah dan seterusnya, atau surat Yasin ya. Dan surat Yasin juga itu diantaranya Allah berikan keutamaan, Allah akan terus muliakan dia sampai akhir hayatnya. Ya, mudah-mudahan tujuan kita kan inginnya husnul khatimah Bu ya. Maka diantaranya kita bisa mengamalkan surat Yasin ya, mudah-mudahan akhir kita pun dalam kebaikan ya. Nah, di sini berdasarkan Quran surah Hud ya ibu-ibu. Surat Hud ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatsgaw innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini dalilnya Bu ya, bahwa Allah perintahkan kita untuk tadi istiqomah.
Nah, maka tetaplah engkau di jalan yang benar. Nih Allah perintahkan kita untuk selalu berada di jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nih Bu, di ayat ini Allah perintahkan kita senantiasa istiqomah di jalan yang lurus dan juga terus bertobat. Karena Allah tahu ya potensi kita tadi bisa suatu saat naik, imannya turun ya. Kadang terpeleset gibah mungkin ya saking asiknya ngobrol gitu. Nah, atau kadang kasihkan nonton di TV itu ada juga gibahnya misalnya. Nah, itu maka iringilah dengan taubat tadi ya. Nah, jadi selalu bergandengan di sini Allah berikan ya perintah tetap lurus tapi juga segera bertobat kalaupun kita salah. Jangan sampai menunda-nunda Bu ya. Kita tidak tahu kapan. Nanti aja lah kalau sudah pensiun, kalau udah tua nantilah baru ikut kajian misalnya ya. Kita belum tahu Bu umur kita ya. Karena kan ada yang begitu Bu, diajak ngaji nanti masih sibuk kerja. Nah, nanti kalau udah pensiun bisa ikut pengajian. Padahal pensiun nanti kaki sudah asam urat gitu ya, sudah susah jalan ya, walau alam ya. Makanya kita jangan pernah menunda tadi kebaikan sekecil apapun. Nah, ada kesempatan segera kita lakukan. Kemudian di dalam hadis ya riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billahi summastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, jadi sudah cukup ya dalil bahwa istiqomah ini perintah wajib ya ibu-ibu ya dari Allah dan juga Rasul. Jadi bukan karena kita nanti aja kita mau lurus-lurus masa muda poya, kan biasanya begitu anak-anak. Masa muda hura-hura gitu ya, tua nanti baru senang-senang, nanti bertobatnya nanti, itu nggak bisa Bu ya. Jadi karena ini perintah yang wajib, kita memang harus mengupayakan ya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalaupun tadi terpeleset segera bertobat. Jadi bukan karena nggak mau istiqomah, nggak bisa Bu, karena perintah wajib ya, wajib ain, wajib bagi setiap individu. Nah, sekarang kita perlu ya mengetahui mengapa sih kita harus istiqomah ya? Karena ternyata banyak sekali keutamaannya. Yang pertama di dalam Quran surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka seraya berkata, "Jangan takut dan jangan bersedih." Nah, jadi kalau istiqomah itu nggak ada Bu ceritanya galau ya, sedih. Nah, kalau kita selama ini kok kadang muncul sedih, muncul stres, muncul nggak enak hati, berarti kita belum istiqomah dalam kebaikan. Karena ternyata kalau kita istiqomah tadi ya, mengamalkan 1 juz sehari, mungkin ngaji, zikir setiap hari 100 la ilaha illallah, salawat 100, istighfar 100 misalnya. Itu kita upayakan sesibuk apapun, kita utamakan itu, maka Allah jamin kita tidak akan ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, lapang. Bahkan kematian itu bukan yang ditakutkan Bu. Kalau bisa istiqomah itu justru dirindukan. Karena tahu ketika dunia itu kan memang kata Rasul seperti penjara. Gak bisa kita seenaknya dilarang ini, larang itu. Tapi kalau sudah meninggal dalam husnul hatimah, Allah jamin di situ taman-taman surga, bertemu Allah, itu kenikmatan yang paling tinggi. Maka bagi orang-orang istiqomah tidak takut Bu. Mau dikasih sakit juga alhamdulillah ya ala kulli hal. Karena sakit itu justru menebus dosa-dosa kita yang lalai kita tobati. Bahkan ulama zaman dulu Bu, ketika nggak pernah dapat ujian itu sedih. Ini Allah masih sayang nggak sama saya, kok nggak dikasih bonus gitu ya. Karena ketika sakit itu bonusnya luar biasa Bu. Sakit sehari saja kata Rasul, demam itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Nah, tapi syaratnya sabar, ikhlas, tidak mengeluh. Dan kita hanya meminta kepada Allah ya kesembuhan. Walaupun kita berobat itu hanya ikhtiar Bu ya, tapi tidak menggantungkan kepada dokter, kepada obat dan lain-lain. Tapi kita benar-benar kepada Allah lah yang Maha Penyembuh. Maka kalau kita masih belum menemukan ya ketenangan dalam hidup kita, maka kita harus buat program amal-amalan istiqomah.
mulai dari yang ringan, zikir pagi mungkin ya, zikir petang, kita tilawahnya mampu setengah juz atau mampu minimal 1 halaman, tapi rutin Bu setiap hari, jangan pernah kita tinggalkan. Maka inilah tadi yang akan mendatangkan ketenangan ya, jauh dari kesedihan. Kemudian janji Allah ya bagi orang yang istiqomah ini adalah mendapatkan surga ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, dijanjikan Allah, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jaminan Bu ternyata ya, orang-orang istiqomah ini dijamin masuk surga. Nah, apalagi yang kita perlu takutkan ya, kalau sudah surga itu janji Allah ya, luar biasa ya. Kemudian janji yang lain ya, rezeki yang luas. Nah, di dalam Quran surat Al-Jin ayat 16 Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap istiqomah di jalan itu, niscaya kami akan memberi mereka rezeki yang berlimpah. Nah, Masya Allah, jadi rezeki itu bukan hanya materi Bu ya, rezeki itu bisa kesehatan ya, rumah tangga yang tentram ya, anak cucu mungkin yang qurrata a'yun ya, menyejukkan pandangan, kemudian tetangga-tetangga yang baik ya, banyak rezeki itu. Jadi Masya Allah ya, luas kata Allah, bahkan melimpah. Nah, ini jaminan ya bagi yang istiqomah. Kemudian keutamaan yang terakhir di sini adalah amal yang sangat dicintai Allah. Tadi adalah amalan yang istiqomah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit ya. Nah, jadi itu tadi ya, kita memang harus merancang ya setiap hari amalan apa yang bisa kita istiqomah. Kalau masih awal-awal bisa Bu kita tulis dulu Bu. Jadi kalau menulis itu sudah salah satu lah, kita sungguh-sungguh ya. 1 zikir pagi atau dari tahajud misalnya, tilawah dan seterusnya. Sedekah habis subuh misalnya, walaupun 1000 tapi rutin Bu, itu lebih Allah cintai daripada hanya sekali 1 miliar habis itu nggak pernah lagi Bu ya. Ternyata walaupun sedikit tapi rutin, itu amalan yang lebih dicintai Allah. Nah, kemudian sekarang kita bagaimana caranya agar istiqomah. Di sini ada beberapa ya, berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun hadis. Yang pertama itu memang harus ikhlas Bu dalam ibadah. Nah, jadi kita harus tahu bahwa istiqomah ini adalah karunia Allah Bu. Kita hanya berusaha tapi Allah yang akan memilih kita. Mengapa kok susah banget misalnya tahajud? Mengapa kok susah misalnya datang ke pengajian gitu? Nah, berarti kita belum dipilih Allah. Tapi terus jangan pernah kita putus asa, tetap meminta kepada Allah, tetap memohon. Jadi harus berdoa memang Bu. Gak bisa kita mengandalkan gampang aja ke pengajian tinggal datang. Kalau gak dikasih Allah hidayah Bu, tidak dikasih Allah karunia, berat loh Bu. Enak kan berbaring sambil nonton mungkin ya, pengajian banyak di YouTube misalnya, ustadznya lebih keren gitu. Tapi beda Bu, karena kita melangkah dari rumah tadi Ibu jalan, batu-batu di jalan, rumput, apapun itu menyaksikan dan menjadi saksi nanti, dan mereka itu mendoakan Bu. Mendoakan kita diampuni, kemudian mendoakan mendapat rahmat. Jadi beda Bu. Semakin kita bersusah-susah ya, itu semakin banyak pahalanya. Nah, jadi tidak sama ya, walaupun sekarang itu sangat mudah ya, maka akan berbeda Bu kalau kita upayanya lebih. Apalagi tadi ibu-ibu yang saya lihat ada yang dari jauh gitu ya, Masya Allah, lebih banyak lagi Bu pahalanya ya. Syaratnya tadi ikhlas karena Allah. Jadi kita bukan karena nggak enak sama teman gitu ya, atau tujuan lain yaitu bonus saja Bu ya. Tetapi yang pertama harus kita niatkan, kita beribadah apapun itu hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain. Nah, jangan yang lain-lain, hanya ridha Allah semata. Maka kalau kita ikhlas tadi ya, itu sudah yang paling ditakuti setan Bu. Setan itu tidak bisa dia menggoda orang yang ikhlas. Katanya paling susah itu nggak bisa. Kalau orang yang ikhlas itu dia angkat tangan sudah. Nah, jadi syaratnya ikhlas ya, maka bisa itu istiqomah. Kemudian yang ini tadi ya, Quran surah Al-Bayyinah ayat 5,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini landasan tadi Bu ya. Bagaimana kita bisa istiqomah, syaratnya niat harus ikhlas karena Allah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Namanya ikhlas itu tidak ada tujuan lain, hanya supaya Allah menerima ibadah kita, supaya Allah ridha. Tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, harus berdoa memang tadi Bu ya. Gak bisa kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita, tapi kita banyak-banyak meminta keteguhan, yang diantaranya sering dibaca Rasulullah ya, ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu minta keteguhan, itu perbanyak. Itu doa yang paling banyak Rasulullah ucapkan ya. Padahal Rasulullah sudah dijamin Bu ya masuk surga, tapi Masya Allah ya, beliau itu mencontohkan kita. Rasulullah yang dijamin saja diampuni, masuk surga tidak pernah kurang. Sholatnya sampai bengkak ya, sholat malamnya sampai bengkak loh kakinya saking lamanya. Jadi ada sahabat yang pernah ikut itu nggak kuat Bu, karena ketika Rasul berdiri itu surat Al-Baqarah Bu ya, panjang 2 juz lebih ya Bu ya. Itu baru rakaat pertama. Nanti rukunya juga sepanjang itu Bu. Rukunya Rasul itu juga sepanjang berdirinya. Sujudnya juga seperti itu. Tapi itu Rasulullah kalau sholat sendiri. Nah kalau sholat bersama jamaah beliau akan menyesuaikan. Bahkan pernah Rasul mendengar ada anak kecil nangis, beliau pakai ayat pendek. Jadi Masya Allah ya, Rasul Islam itu luar biasa Bu, menenangkan ya, benar-benar memberikan rahmatan tadi ya bagi seluruh alam. Nah jadi tidak ada yang susah. Jangan ibu-ibu kadang takut ngaji nanti nggak boleh ini nggak boleh itu, nggak ada Bu ya. Jadi harusnya Islam yang benar itu justru kita semakin tenang ya, semakin dekat dengan Allah, sama suami semakin taat, sama anak semakin lembut ya, tidak emosian. Nah itu kalau kita benar dalam berislam ya. Kalau kita berislam tambah bertengkar dengan tetangga misalnya ya, dengan orang tua tambah jauh, nah ini ada yang salah berarti Bu ya dengan Islam kita. Makanya tadi pertama niat ikhlas, kemudian kita juga berdoa, tadi jangan pernah lupa minta keteguhan ya. Nah kemudian cara yang ketiga, mengikuti jalan Allah, jalan yang lurus ya, yaitu di sini berdasarkan Quran surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, kata Allah. Nah, jalan Allah sudah sangat jelas Bu. Tidak ada Bu ya kitab lain itu yang detil menjelaskan ya. Apalagi di dalam hadis itu Rasulullah jelaskan cara potong kuku aja ada Bu ya, dari mana dulu. Kemudian bagaimana kita ke kamar mandi, bagaimana berhubungan suami istri, bagaimana mendidik anak, bagaimana berpolitik, bagaimana bermasyarakat, bagaimana berperang. Masya Allah ya, semua detil itu Rasulullah jelaskan ya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ditanya seperti apa akhlak Rasul? Ya seperti Al-Quran. Jadi kalau kita mau menerapkan Al-Quran, maka kita lihatlah kehidupan Rasul. Kita pelajari sirah nabawiyah. Maka kita akan melihat ya bagaimana Al-Quran itu diterapkan. Jalan yang lurus tadi ya seperti itu. Seperti yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah sendiri yang mempraktekkan ya setiap ayat-ayat Al-Quran. Jangan yang lain-lain. Jadi kita nggak usah bingung Bu. Kalau kita mendengar isu misalnya apapun itu, kita cek sesuai nggak dengan Islam. Nah kadang anak-anak tuh misalnya teori Darwin gitu ya, manusia dari kera gitu. Nah kita jangan telan mentah-mentah. Dalam Al-Quran seperti apa? Manusia pertama yang Nabi Adam, ganteng ya kan ya, karena di surga dulunya kan. Nah nggak ada ceritanya kayak dari kera gitu. Nah maka kita tidak bingung sebenarnya ya, apapun fenomena sampai akhir zaman, kalau melihat hal-hal yang aneh ataupun apa ya, kita cocokkan lagi Al-Quran dan Sunnah ada tidak. Nah kalau tidak ada, termasuk perintah-perintah yang tidak ada tuntunannya, bid'ah ya, justru kita berdosa ya. Jadi kata Allah di sini kita ikuti jalan yaitu Al-Quran, Sunnah ya. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali berbagai macam ya aliran kadang ya. Maka yang selamat kata Allah itu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah jadi jalan yang lurus itulah ya yang harus kita ikuti. Kemudian yang keempat di sini lingkungan yang baik. Nah kita juga hati-hati ya ibu-ibu ketika berteman ya. Maka di sini Allah perintahkan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 119,
wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, karena Rasulullah juga dalam hadis ya mengatakan manusia itu sangat terpengaruh oleh teman. Nah, ketika temannya itu pandai besi misalnya ya, kerjaannya bakar-bakar, Ibu tahu ya pandai besi ya, yang membakar-bakar bikin pisau segala macam itu kan asapnya ya bisa panas, kecipratan panas. Seperti itu juga teman, Bu. Kalau teman kita sukanya gosip ya, nah terus teman kita sukanya pamer, nah kadang panas tuh jadinya jengkel gitu, akhirnya ikutan pamer gitu, ya Allah ya, jadi terpengaruh gitu ya, teman ini sangat berpengaruh. Nah, tapi kalau teman-teman yang baik, kata Rasul ya, seperti penjual minyak wangi. Nah, paling nggak juga ikut wangi ya, kalau teman-temannya suka ngaji gitu ya, ikutan. Nah, maka di sini penting sekali kita mencari lingkungan yang baik ya. Nah, ini tadi ada beberapa hal yang terakhir ya, kita akan melihat di sini ciri-ciri. Nah, apakah kita sudah istiqomah atau belum? Kita evaluasi diri kita masing-masing ya. Yang pertama, apakah kita sudah teguh ya dalam keimanan? Ini sama tadi surat Fusilat ya. Jangan sampai kita tergiur ke dukun misalnya, Bu ya. Nah, pasang susuk biar cantik misalnya. Auzubillah min dzalik ya. Walaupun tujuannya baik misalnya biar suami saya tambah cinta, tapi salah caranya tidak bisa, Bu. Jadi Islam itu tadi harus yang pertama niatnya ikhlas, caranya harus sesuai yang dituntunkan Rasulullah. Nah, kalau yang dilarang walaupun niatnya baik tetap tidak Allah terima ya sebagai amal soleh. Nah, jadi harus teguh. Jadi jangan sampai kita saking kepepetnya mencuri, menipu. Yakin, Bu, cacing ada yang di dalam tanah, tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu Allah jamin rezekinya. Apalagi kita, jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut ya dengan rezeki, dengan apapun. Tetaplah kita meminta sama Allah, berpegang teguh. Serahkan aja sama Allah, Bu. Kalau kita punya masalah seberat apapun, bawa sholat, kita meminta di situ sama Allah, selesaikan masalah kita, maka Allah akan berikan solusi yang mungkin di luar perkiraan kita. Nah, kita mengiranya jalan A, padahal bukan jalan A yang terbaik. Makanya kata Allah yang paling tahu. Jadi kalau kita berdoa nggak usah ngoyo gitu, Bu ya. Ya Allah, mudahan aku di sini, aku minta ini gitu. Belum tentu, Bu. Kita serahkan aja yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Maka Masya Allah ya, enak sekali kalau kita berserah sama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Alim ya, yang paling tahu yang terbaik buat kita. Ini tadi keteguhan iman ya. Jadi kita hanya meminta pertolongan, hanya beribadah, takut kita, harap kita, cinta kita hanya kepada Allah di atas yang lain-lain ya. Kemudian yang kedua, cirinya itu dalam iman, kemudian juga Allah akan meneguhkan kita ya. Nah, jadi berat gitu ya kalau salah tadi, segera ingat. Nggak lama-lama langsung kita istighfar, langsung kembali. Kalau dikasih tahu juga mudah menerima nasihat ya. Kan ada kadang orang dinasihati malah dimarahin kita, Bu ya, takut kita. Nah, tapi kalau orang yang istiqomah ini justru senang ya. Nah, orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan ya. Kemudian ciri yang ketiga, konsisten tadi ya. Amal kita konsisten, seberat apapun ya ujian hidup ya, kita tetap istiqomah, tetap berbaik sangka, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, senantiasa ikhlas ya, menerima takdir Allah, senantiasa ridho. Nah, konsisten dalam amal-amal. Mau dikasih banyak uang, mau sedikit ya, mau susah, mau sakit, mau sehat, tetap kita istiqomah melakukan amal-amal soleh. Nah, kemudian hati tenang, Bu ya. Nah, jadi enak, Bu, kalau dengan orang-orang istiqomah itu berdekatan kita juga tenang. Tapi kalau orang-orang yang tadi ya, yang hubud dunia ya, cinta dunia, Masya Allah ya, hati itu nggak tenang ya, nggak, setelah berpisah itu justru yang ada tambah iri, tambah dengki gitu ya, muncul perasaan gak enak. Nah, jadi ciri-ciri juga hati senantiasa tenang ya, ketika mengingat Allah itu ya, tambah sejuk ya. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian terakhir ya, kita perlu tahu juga apa sih yang menghalangi kok susah istiqomah. Yang pertama ini hawa nafsu, Bu ya. Nah, lebih mengutamakan bisikan nafsu. Jadi di dalam diri kita ini
ada senantiasa ya bisikan-bisikan ya hawa nafsu yang menyuruh kita senantiasa melanggar perintah Allah ya. Inginnya itu yang senang-senang saja ya, tidak peduli mau benar atau salah ya. Karena tren sekarang ternyata begini Bu, anak-anak itu banyak kecanduan gadget. Ternyata menurut survei itu karena memang ibunya ibunya itu juga gadget melulu ya. Anaknya suruh berhenti tapi dia asik nonton TikTok gitu, scroll lihat drama misalnya, berjam-jam masak aja sampai enggak kadang ya, sampai anak kelaparan gitu. Ternyata itu Bu, jadi kita hati-hati Bu sebagai ibu, itu ternyata dosa-dosa kita ini berdampak Bu kepada anak-anak kita. Jadi semakin kita solehah ya ibu-ibu ya, maka Allah akan karuniakan itu Bu, anak-anak kita, keluarga kita ketenangan. Jadi makanya kata Allah itu ibu itu tiang negara, karena kalau ibu-ibu itu benar-benar solehah, kita lihat Bu, Imam Syafi'i ya, hasil dari wanita-wanita solehah ya, Masya Allah. Jadi sekarang itu tidak bisa kita nyalahkan anak 100% Bu. Kita introspeksi dulu lah. Kalau anak kita itu susah diatur misalnya ya, karena mereka kurang perhatian kadang Bu. Kita nyuruh tapi kita sambil nonton, sambil ini anak, oh iya ini nggak tahu dia jatuh atau apa gitu kan. Nah jadi mereka kadang cari perhatian ya dengan hal-hal di luar yang coba-coba atau apa gitu. Nah jadi kalau ada sesuatu ya lebih banyak kita introspeksi dulu, karena hawa nafsu ini tadi Bu biasanya yang dominan ya, menuruti. Kan enak banget tuh Bu ya, seharian scroll nanti makan tinggal ketik gitu, ngurusin macam-macam. Tapi apa yang terjadi ya, itu tadi Bu, kita menghilangkan berbagai macam kesempatan ya amal soleh. Padahal kalau kita duduk sungguh-sungguh Bu, 45 menit itu kan 1 juz ya, kalau yang lambat ya 1 jam lah, itu 1 juz Bu. Padahal 1 huruf kata Allah alif itu 10 kebaikan. Kalau kita baca 1 juz 10 lembar itu Bu, berapa kita dapat investasi amal ya, Masya Allah ya. Nah kalau scroll juga itu sejam 2 jam gak terasa, gak dapat apa-apa, yang ada mungkin dosa ya. Lihat artis ini, wah langsung ini ya Allah. Jadi hawa nafsu ini memang musuh yang sangat dekat Bu, karena di dalam diri kita ya. Jadi inilah yang harus kita banyak istighfar ya, perbanyak doa tadi untuk memohon kepada Allah supaya kita bisa ya mengalahkan hawa nafsu. Kita harus berperang memang Bu. Nah, memerangi memang, jangan kita turuti. Nah, kalau kita turuti ya itu Bu, sejam 2 jam, nanti dulu sejam lagi, habis lagi waktu ya. Harus kita perangi. Kemudian penghalang yang kedua itu memang godaan setan ya. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat Allah juga berfirman, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, jadi setan ini Bu beserta pasukannya, mereka tuh sudah canggih sekali Bu. Sejak zaman Nabi Adam, mereka nggak akan mati-mati Bu. Jadi satu orang ini bisa ratusan setan kayaknya Bu. Semakin akhir zaman semakin banyak setan di sekeliling kita, bahkan berbentuk jin atau manusia kata Allah ya di dalam An-Nas itu. Jadi kalau teman kita itu ngajak kita yang maksiat, itu juga setan Bu. Jangan gak enakan kita. Nah kalau teman kita cuma nongkrong, habis itu gibah rame-rame gitu ya, upload di sosmed sombong-sombongan aja gitu ya, dalam rangka ini tadi, di hati itu juga setan sebenarnya ya, bukan mengajak kebaikan ya. Hati-hati. Jadi godaan setan ini sudah Allah tegaskan juga akan menghalangi ya istiqomahnya seseorang. Kemudian teman yang buruk tadi ya. Nah, karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalili ya, seseorang itu mengikuti agama temannya. Nah, kemudian lalai dari Allah. Di sini juga Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Nah, makanya jangan pernah zikir itu jangan pernah putus Bu ya. Kecuali tadi di kamar mandi misalnya ya. Kalau kita dalam kesempatan apapun duduk berbaring lagi di jalan, jangan pernah kita lepas dari zikir, karena setiap kita lalai ya, disitulah setan hawa nafsu akan menguasai diri kita ya. Tapi ketika kita zikir itu kita masih dibimbing Allah, masih di dalam talinya Allah, maka jangan pernah kita lalai dari berzikir ya. Demikian mahafillah ya materi kita. Nah mungkin nanti ibu-ibu bisa sendiri ya cari kisah Bilal ya bin Rabah, bagaimana beliau
istiqomahnya ya, disiksa. Bilal itu kan Bu di padang pasir panas, ditindih batu lagi Bu. Nah itu disuruh keluar dari Islam, tidak peduli sampai dia meninggal ya, disiksa seperti itu dia tetap dalam keimanan. Nah kemudian Abu Bakar juga ya, Abu Bakar itu kita lihat bagaimana teguhnya keimanan beliau di saat semua orang mendustakan Isra Mi'raj ya, tapi Abu Bakar itu saking kuatnya iman, dia apapun kata Allah kata Rasul sami'na wa ta'na, tidak pernah berpikir itu nggak mungkin segala macam, tidak ya. Jadi masya Allah imannya Abu Bakar ini luar biasa juga ya, teguhnya sebagai contoh ya. Kemudian Umar bin Khattab itu juga Bu luar biasa ya, keteguhannya, konsistennya, sampai langkah kaki Umar aja setan tuh udah lari Bu. Dengar Umar mau datang tuh setan yang lari Bu, karena saking takutnya dengan keteguhan orang-orang yang istiqomah, yang ikhlas, itu setan tidak berani Bu. Nah begitu juga banyak ya yang lain-lain. Kisah-kisah ini menguatkan kita ya untuk menjadi contoh teladan ya bagaimana keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab.